Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini kita mau menjelaskan tentang bagaimana caranya atau bagaimana supaya cabang-cabang tersier ini merata. Karena kawan-kawan yang masih pemula banyak yang kendalanya cabang-cabang tersier ini tumbuhnya tidak merata. Ada yang di ujung biasanya yang tumbuh besar cepat, ada yang di depan sini biasanya, yang di tengah itu masih kecil-kecil. Jadi bagaimana caranya supaya cabang-cabang tersier ini tumbuh merata? Ini punya saya ini ada juga yang cabang-cabang tersiernya itu tumbuhnya tidak merata. Contoh kayak di bagian sini. Ini di bagian ujung sini masih kecil-kecil, sedangkan yang ini sudah panjang tumbuhnya. Ini ya, solor-solor ini kalau bisa kita buang saja, jangan dibiarkan, supaya tidak menguras makanan juga, karena tidak ada fungsinya juga untuk solor-solor ini. Jadi mending baik dibuang. Nih kita contohkan supaya kawan-kawan yang masih pemula supaya bisa meratakan cabang-cabang tersier ini. Ini ada yang kecil masih nih, karena biasanya lagi awal-awal tanam banyak kawan-kawan yang tidak paham, apalagi yang baru ditanam kan anggurnya. Kalau punya saya ini kan sudah tahunan. Kalau sudah tahunan apalagi sudah di pondasin pruning, biasanya dia akan tumbuh merata. Cuman kalau yang masih baru, yang dari bibit, itu biasanya di situ yang banyak yang tidak merata tumbuhnya. Jadi untuk cabang-cabang tersier ini ya, yang di batang primer dulu nih kita jelaskan. Kalau yang baru tanam itu disisakan dulu satu daun. Nanti kalau sudah kita belokkan mulai menua, itu kita buang satu hari satu kita buang untuk yang di batang primer ini. Kalau untuk yang di batang sekunder ini, itulah cabang tersiernya yang kita pelihara, dari tunas air kalau yang baru tanam. Kalau yang sudah tua seperti ini, dia bakal tumbuh lagi, walaupun dipangkas di pondasin pruning, nanti dia akan tumbuh lagi merata. Cuman kalau yang dari awal tanam, nih contoh bagaimana caranya supaya cabang-cabang tersier ini merata. Ini kan tumbuhnya panjang nih aktif pucuknya, sedangkan yang ini masih kecil-kecil. Jadi bagaimana supaya dia tumbuhnya merata? Jadi yang panjang-panjang ini kita potong aja dulu. Kita contohkan ya, ini panjang nih, yang lain masih pendek-pendek. Jadi yang panjang ini kita hitung dulu, misalkan di 8 mata tunas kita potes. Ini kan ada yang tumbuh nih di sini untuk tunas air. Nih tunas airnya ini kita biarkan dia tumbuh, dan kita potong di sini. Nih kita potong di sini. Seperti ini. Nih kita buang dulu yang panjang, kita potong di sini. Jadi tunas airnya ini nanti dia bakal membesar lagi. Tunas airnya. Jadi tunas airnya ini akan memanjang. Yang lain juga bakal menyusul. Nih, ini bakal menyusul nanti. Jadi bagaimana ini kita cari di mana yang ada tumbuh seperti ini kan ada tumbuh nih, kita buang
atau di sini nih sudah ada untuk tunas airnya yang tumbuh. Jadi kita buang di sini. Nih kita potong dulu di sini. Nih contoh, tujuannya untuk supaya nutrisi yang di sini kebagian juga. Jadi di sini dia terhenti dulu untuk sementara pertumbuhannya. Jadi nutrisinya fokusnya ke sini dulu. Nanti dia seiring waktu dia yang tunas air ini dia bakal muncul lagi, membesar lagi. Nih contoh. Jadi kan ini sudah terhenti pertumbuhannya yang kita potes tadi. Dia bakal menyusul nanti untuk tunas-tunas air, untuk cabang-cabang tersier yang lain ini. Nih kayak ini nih. 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 Yang di sini. Nih kita potes juga dulu di yang di sini. Nih. Susah nih kalau nggak pakai gunting. Bagusnya pakai gunting sih supaya rapi potongannya. Nih ini kan tunas airnya ada nih, nanti tunas airnya ini akan membesar lagi dia. Tunas airnya jangan dibuang, kita tumbuhkan dengan tunas air aja untuk yang di bagian potongannya ini. Kalau kita tumbuhkan dari matabat nanti dia akan besar, jadi kita tumbuhkan dengan tunas air saja. Ini ada lagi nih panjang, yang lain masih pendek-pendek. Jadi ini kita potong dulu di sini. Nih kita potong supaya pertumbuhannya merata. Jadi ya sekitar 8 mata tunas lah mungkin kita potong. Kalau yang di bagian sini tetap kita buang untuk tunas airnya. Untuk pucuknya nih kita sisakan 1 daun. Cuman kalau yang di ujung sini kita biarkan. Jadi yang ini akan memanjang lagi nanti supaya merata tumbuhnya. Ini kan tidak merata nih tumbuhnya nih. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini varian Tamaki dan cabang sekunder ini 4 meter, kurang lebih 4 meter. Jadi kalau kawan-kawan lebih bagusnya untuk cabang sekunder ini, untuk batang sekunder ini lebih bagusnya ya 2 meter aja lah dulu untuk panjangnya kalau mau cepat membuahkan. Tapi kalau tidak mau cepat membuahkan ya beginilah, ini 4 meter. 4 meter ini biasanya hampir tahunan baru bisa dibuahkan. Kalaupun belum tahunan umurnya bisa dibuahkan, dia buahnya tidak maksimal, belum maksimal buahnya. Makanya kan kalau di luar negeri itu anggur ini untuk batang sekunder ini biasanya paling 1 meter. Kalau di luar negeri itu biasanya untuk batang-batang sekunder ini, jadi 1 tahun biasanya 1 meter. Nanti tahun yang kedua biasanya ditumbuhkan lagi, dibikin baru batang sekundernya. Jadi 1 tahun 1 meter, 1 tahun 1 meter biasanya menambah. Kalau di luar negeri itu biasanya. Nih contoh lagi yang di sini nih. Ini varian Tamaki. Nih untuk sulur-sulur kita buang saja ya. Ini kan banyak yang tidak merata nih, ada yang masih kecil, di sini sudah panjang. Nanti di sini kalau misalkan di sini cepat pertumbuhannya ya seperti itu tadi, kita potes pucuknya dulu. Nih. Kita potes pucuknya, jadi nanti tunas airnya bakal tumbuh lagi. Jadi begitulah untuk caranya meratakan cabang-cabang tersier ini supaya tumbuhnya merata. Karena kawan-kawan banyak juga keluhan
Untuk cabang-cabang tersier ini kenapa tidak merata tumbuhnya? Ya karena itu tadi, karena dibiarkan. Jadi cabang-cabang tersier ini harus kita perhatikan pertumbuhannya. Misalkan ada yang cepat tumbuhnya, misalkan ada yang sudah 10 daun, yang lain masih 4 daun 5 daun, ya kita potes aja pucuknya dulu untuk yang panjang, biar menghentikan pertumbuhannya dulu. Ini untuk selur-selur nih kita buangin saja. Kalau ini kan masih agak rata-rata aja nih pertumbuhannya, jadi yang mana yang cepat nanti tumbuhnya itu kita buang dulu pucuknya, dan nanti kita tumbuhkan lagi dengan tunas air. Jadi tunas air ini akan memanjang lagi dia. Nih kalau sudah yang seperti ini nih untuk cabang-cabang tersier ini kan panjangnya sudah hampir 2,5 meter nih untuk cabang-cabang tersier ini. Nanti bagaimana perlakuannya kalau misalkan sudah panjang seperti ini? Ya kita pundasin pruning lagi, kita pangkas di bawah sini, kita sisakan 2 mata tunas nih, satu mata, 2 mata kita potong di sini. Nanti bakal pecah lagi untuk mata tunas yang ini. Jadi di sini bakal menjadi cabang tersier yang baru. Jadi begitulah caranya. Kalau di sini kan ini 4 meter nih untuk cabang tersiernya, untuk batang sekundernya. Makanya kalau kalian pengen cepat berbuah, pohon anggurnya ya mungkin 2 meter aja dulu untuk batang sekundernya, atau 1 meter juga bagus, lebih cepat. Kalau 1 meter itu lebih cepat. Makanya daerah luar itu kan biasanya yang orang-orang luar itu mereka peliharanya biasanya 1 meter aja untuk batang sekundernya, biar cepat berbuah juga dan pohonnya cepat membesar. Nanti 1 tahun kemudian ditumbuhkan lagi untuk cabang tersiernya, dijadikan batang sekunder yang baru 1 meter lagi 1 tahun. Jadi 1 tahun 1 meter biasanya ditambah. Cuman untuk yang bagusnya 2 meter sudah cukup. Karena pohon anggur ini semakin tua dia semakin banyak nantinya untuk cabang-cabang tersier ini. Kalau yang masih baru ya begitulah biasanya. Jadi tidak perlu buru-buru juga untuk mempercepat pertumbuhannya, santai-santai saja. Yang penting anggur kalian itu palit, dia pasti akan berbuah lebat nantinya. Yang penting kita pelihara dan kita besarkan untuk batang primer dan batang sekunder. Intinya batang primer dan batang sekunder. Kalau batang primer dan batang sekunder sudah besar, dia pasti akan lebat buahnya. Untuk cabang-cabang tersier ini nantinya dia bakal merata terus tumbuhnya kalau sudah yang besar-besar seperti ini. Tapi kalau misalkan yang dari awal tanam, dari awal bibit, nah disitulah biasanya yang tidak merata tumbuhnya. Jadi untuk meratakan cabang-cabang tersier ini begitulah caranya. Tadi kita potes di sini dulu, kita buang, kita hentikan pertumbuhannya. Nanti yang tunas air ini dia bakal memanjang lagi jadi cabang tersier baru lagi. Jadi begitulah caranya untuk meratakan cabang-cabang tersier ini. Jadi cabang-cabang tersier ini kan ditumbuhkan dari tunas air untuk yang pertama awal tanam. Kalau sudah yang tahunan begini dia pecah dari mata bud kalau yang sudah tahunan umurnya. Tapi kalau yang baru awal tanam, baru membesarkan, itu yang dipelihara tunas airnya, dijadikan cabang tersier. Mungkin begitu dulu. Semoga videonya dapat dipahami oleh kawan-kawan yang masih pemula